Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Muhammad Najmediansyah, NIM 231111791. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah manajemen pendidikan sekolah berbasis pondok pesantren modern dengan dosen pengampu Ibu yang terhormat Ibu Evi Nursidah MPD. Baik, langsung saja ya. Saya akan menjelaskan tentang perencanaan pengelolaan sarana dan prasarana di pondok pesantren. Nah, sebelumnya kita tuh harus mengetahui dulu apa itu pengelolaan. Nah, pengelolaan itu adalah suatu proses untuk mengatur atau mengorganisasikan atau mengurus suatu sumber daya tertentu untuk mencapai tujuan yang sempurna, supaya berjalan dengan efektif dan lancar. Nah, itu tuh pengelolaan ya. Lalu sekarang tuh kita harus mengetahui juga apa itu sarana. Sarana itu alat ya. Suatu alat atau lebih ke sarana itu yang memadai gitu ya, sarana atau alat. Nah, lalu apa itu prasarana? Nah, kalau prasarana itu yang menunjang sarana gitu. Jadi sebagai pelengkap sarana itu ada prasarana. Jadi kalau bahasa kita tuh ada sapras, sarana prasarana. Nah, ya. Langsung saja. Nah, jadi apa sih sarana pengelolaan sarana dan prasarana di pondok pesantren itu? Nah, baik ya. Kan saya judulnya di pondok pesantren. Jadi sarananya yang di pondok pesantren, prasarananya yang di pondok pesantren. Sarana di pondok pesantren itu seperti sarana ya. Sarana itu seperti meja, buku, alat tulis, papan tulis, mobil itu termasuk sarana, jangan salah. Kayak apalagi ya, sarana tuh banyak loh. Kayak lemari itu sarana, kasur, lemari. Terus yang menunjang pendidikan tuh sarana tuh kurang lebih pulpen, alat tulis ya, papan tulis, kursi, meja, lalu ada alat-alat kesehatan, itu masih sarana termasuknya ya. Nah, lalu kalau prasarananya tuh apa kalau di pondok pesantren tuh? Nah, kalau prasarananya tuh itu bangunan, asrama Al-Manba, atau ya maksudnya asrama putra, asrama putri, bangunan ya. Kalau atau jalan itu termasuk sarana. Saluran air itu termasuk sarana, prasarana, termasuk prasarana. Saluran air, jalan, bangunan, gedung-gedung itu prasarana yang menunjang sarana ya. Nah, bagaimana sih pengelolaan sarana dan prasarana di pesantren itu? Mungkin ya kurang lebih biasanya tuh kalau di pondok pesantren tuh pengelolaannya tuh kayak, kita langsung aja kepada contohnya biar lebih jelas. Pengelolaan sarana dan prasarana di pesantren seperti ada yang namanya kalau di pesantren tuh media. Nah, jangan salah, media itu termasuk sarana dan prasarana. Kenapa? Karena media itu salah satu menunjang pendidikan di era modern sekarang untuk mencapai tujuan yang sempurna. Jadi maksudnya media juga harus dipakai yang positif gitu, seperti media yang digunakan saat pembelajaran. Jadi itu kan bisa di-share gitu. Nah, gimana sih cara menggunakan media yang sempurna tuh dengan cara sarana dan prasarana yang sempurna itu? Nah, ada namanya pengelolaan. Jadi kita tuh harus dikelola, harus diatur, harus organisasikan gitu, harus terrealisasi, harus tersusun maksudnya gitu. Ada langkah-langkahnya gitu. Terus ada juga sound system ya, sound system dari mulai sound system, alat mic atau sound mic gitu buat memperjelas suara. Itu kan salah satu alat untuk menunjang
tujuan pendidikan. Di zaman sekarang kan kalau kita ngaji ada mic, terus ada mejanya, ada papan tulisnya, ada bukunya. Itu kan sarana dan prasarana yang menunjang untuk pendidikan gitu. Kurang lebih kalau di pesantren itu sarana dan prasarana tuh ada sound system ya. Sound system itu semacam sound, mic dan alat-alat alat-alat pendengar lah kurang lebih gitu. Itu tuh termasuknya sarana, dan prasarananya tempatnya. Jadi biasanya di salah satu pondok tuh ada sarana dan prasarana sound system. Sarananya tuh alatnya semacam mic, mikrofon atau soundnya, dan alat-alat yang lainnya itu tuh ada ditempatkan khusus di gedung atau ruangan. Itu prasarana namanya. Jadi menunjang untuk supaya tujuannya sempurna dalam pendidikan. Kurang lebih kalau alat nih, kalau di pendidikan ya, kalau saat mengaji gitu, sarananya gitu harus ada meja, kursi, alat tulis, papan tulis, spidol. Kalau sekarang tuh ada infocus, itu sarana termasuknya. Nah kalau prasarananya tuh tempat, bangunan, kelas, itu prasarana. Nah kenapa harus ada dua komponen itu? Supaya pembelajaran kita tuh sempurna gitu. Jadi dimana sarana dan prasarananya nyaman, enak atau komplit, kita tuh belajar tuh atau mengajar tuh merasakan yang namanya tuh kenyamanan gitu. Ya, ada dari olahraga tuh kan seperti lapangan itu termasuk prasarana. Sarananya apa? Kayak bola, mau bola voli, bola futsal, bola basket, itu termasuk sarana. Jadi semuanya itu ada apanya sih, tempatnya, ada sarana dan prasarana. Contoh yang pertama bidang olahraga ya. Bidang olahraga tuh sarananya harus mempunyai alat olahraga, dan prasarananya tuh harus minimal mempunyai lapang. Terus ada juga pendidikan. Bidang pendidikan kurang lebih di dalamnya ada komputer, ada perinan, buku kertas dan lain-lain, ATK, alat tulis, dan prasarananya tuh ada ruangannya, ada ruang perpustakaan. Nah termasuk perpustakaan itu prasarana. Nah dalam perpustakaannya buku-buku, rak buku, itu sarana. Ya pasti kalian juga pasti paham lah mengenai sarana dan prasarana. Soalnya saya lebih menggunakan ke contoh. Jadi kalau contoh kan lebih kebayang gitu. Oh berarti kalau saya nih punya motor berarti sarana. Terus kalau saya motor di mana tempatnya? Di jalan. Oh jalan tuh berarti prasarana. Nah itu bisa contoh kecilnya gitu ya. Apalagi mungkin ya masalah sarana dan prasarana gitu. Oh iya, apa sih dampak positifnya adanya sarana dan prasarana tuh? Pengelolaan sarana dan prasarana di pondok pesantren itu apa sih dampak positifnya? Yang pertama membuat kita tuh membuat lembaga lebih bagus. Maksud bagus di sana tuh lebih apa ya namanya, lebih absorb lah, lebih jelas gitu, lebih tersusun dalam berbagai acara. Misal kalau ada acara, kita tuh kan harus menyiapkan dari konsumsi, dari media, dari sound system, dari hal-hal teknis di lapangan lainnya lah. Itu tuh harus tersusun gitu, harus terorganisir gitu ya. Kurang lebih gitu ya. Apalagi dong, nih cobalah, ada teman saya, semoga dia mau menanyakan sesuatu gitu. Soalnya paling apa lagi sih mengenai sarana dan prasarana pengelolaan sarana dan prasarana, atau pengelolaan yang mungkin yang mau ditanyakan ya, cara pengelolaannya gimana? Oke, baik, saya akan kupas sedikit pengelolaan sarana dan prasarana. Mungkin ya, pengelolaan sarana dan prasarana itu yang pertama menjaga fasilitas,
Kalau kita menjaga fasilitas barang, menjaga sarana, menjaga fasilitas barangnya, kan keuntungannya lebih awet dipakai, lebih bersih, lebih higienis gitu, lebih terawat. Terus apalagi ya? Ya kurang lebih kita, semoga teman saya bisa menanyakan lah saya apa lagi ya, mungkin bisa diingatkan sama teman saya. Oke, boleh mangga, di sini ada teman saya namanya Kang Arifin, boleh mangga Kang Arifin, mau di samping saya kiri kanan? Kanan boleh. Baik Kang Arifin, semoga Anda bisa menanyakan beberapa pertanyaan kepada saya, karena saya apalagi gitu ya kayak mumet gitu mengenai sarana prasarana, soalnya saya rasa sudah cukup sih gitu, tapi nggak tahu kan orang lain kan beda-beda. Maka mungkin Kang Arifin ada yang mau ditanyakan pada saya mana? Mungkin saya tidak banyak menanyakan mengenai pengelola sarana dan prasarana pesantren. Itu sudah jelas ya. Mungkin saya akan menanyakan satu pertanyaan saja. Bagaimana cara meminimalisir kalau ada di pesantren Sukamana ya, kalau di sini aja, kalau ada air yang macet gitu, gimana caranya supaya santri itu mandi dengan baik? Pertanyaannya lumayan berbobot ya Kang Arifin. Ya. Udah mungkin pertanyaan. Siap. Jadi pertanyaannya tuh bagaimana cara mengatasi maksudnya, cara mengatasi air yang maksud macetnya itu atau tersumbat lah dalam kutip, tidak ngalir lah ke tempat mandinya gitu ya, supaya mandinya saat itu lancar gitu. Gimana cara mengatasinya? Nah mungkin yang pertama, betul sekali. Soalnya kenapa? Soalnya kan di sini saya menjelaskan pengelolaan. Nah kata pengelola itu hampir sama dengan kata manajemen, harus tersusun, harus teratur gitu ya. Nah gimana sih caranya? Yang pertama, kebetulan kalau misalnya kita tim perairan, ada biasanya kan kalau sarana prasarana ada bidang-bidangnya tertentu. Nah itu kebetulan masuknya ke dalam bidang perairan. Biasanya salah satu pesantren atau dimanapun itu lembaga berada yang mengenai hal-hal keairan pasti ada bidangnya ya. Nah biasanya tuh cara mengatasinya, biasanya jangan mengatasi tapi harus terbiasa dengan mengontrol. Kalau biasa mengontrol, biasanya ini ya jarang atau tidak mungkin bisa tersumbat, kecuali kalau tidak terkontrol baru itu berpotensi ada tersumbat gitu di saluran penggenangan airnya. Nah mungkin kalau misal nih ya, misal lagi di sebuah lembaga pesantren ada yang namanya MCK ya. MCK itu tempat mandi, mau cowok mau cewek itu ada tempat mandinya. Nah di mana kan tempat mandi itu pasti ada airnya, ada sarananya. Nah dari mana airnya? Mungkin lah dari air pegunungan lah, diatur dari pipa-pipanya hingga sampai dari pegunungan sampai ke MCK itu kan. Nah gimana sih cara mengatasinya biar atau tidak ada sampah yang masuk sehingga menimbulkan air itu tidak sampai kepada MCK gitu kan ya. Nah yang pertama, kalau di Pondok Sukamana biasanya kan itu tuh seminggu sekali tuh ada pengontrolan air. Maksudnya pengontrolan air tuh kita tim perairan tuh datang ke tempat masuknya air dari pusat pegunungan. Itu kebetulan bahwa dari air pegunungan Galunggung. Nah jadi dari saluran itu dilihat, oh kalau misalnya kotor dibersihkan gitu. Tapi kan potensi masuk air itu kalau kita tidak mengontrol, jadi sampah banyak masuk hingga terjadilah namanya mampet gitu kan. Nah tapi kalau misalnya udah mampet, biasanya tuh ada yang namanya, kalau kan namanya tim perairan pasti lengkap sarananya tuh, seperti alat-alat tergajinya lah, lem pipanya lah. Mungkin bisa lah ambil contoh, sampahnya tuh ada di tengah-tengah pipa ya, di
di tengah-tengah saluran. Yang pertama itu caranya menahan dulu air dari pusatnya, dari saluran air kaki-kaki gitu, supaya ditutup dulu. Air yang masuk ke pesantren itu ditutup, lalu dibongkar di bagian pipanya, lalu dilihat di bagian mana yang tersumbatnya, lalu kalau misalnya udah ketemu baru diambil sampahnya, udah gitu baru disambungin lagi. Disambunginnya juga kan ada tim perairan, jadi alatnya juga udah pasti punya dia, seperti lemnya lah atau tambahan pipa lain-lainnya lah kan gitu. Jadi udah pasti ada tim-timnya. Biasanya kan kalau sarana prasarana udah ada tim-timnya, anggota-anggotanya yang mempunyai skill di bidang-bidang tertentu gitu. Jadi insya Allah nggak akan sulit, nggak akan ribet gitu, soalnya udah ada tim-timnya biasanya kalau sarana dan prasarana. Dan difasilitasi juga alat-alatnya, sarananya dan prasarananya tuh tempat-tempat tim perairan misalnya tuh dekat air ya, supaya memudahkan gitu kan ya. Biasanya ada alat-alat semacam jerigen air lah atau toren air, biasanya ya berhubungan dengan perairan aja lah. Itu kurang lebih Kang. Oh, jadi pengelola sarana prasarana itu ada bidangnya. Ada bidangnya pasti tentu. Soalnya nggak semata-mata lembaga mempunyai mempunyai bidang, mempunyai urusan gitu ya, tidak punya bidangnya. Seperti kita tuh membuat lembaga, tapi bingung. Ini kita contoh ya, lembaga pendidikan sekolah, dia tuh punya sekolah, punya yayasan. Nih udah ada muridnya masuk, ini gimana cara menyalurkan bakat dan minatnya ya. Kan pasti harus ada guru seni lah atau guru olahraga ya, yang lebih ke BK, guru BK, yang dimana guru BK tersebut kan mempunyai ahli atau peran dalam membimbing atau menarik bakat siswa gitu. Jadi pasti ada yang namanya itu bidang-bidang tertentu. Apalagi kalau namanya lembaga-lembaga yang sudah terkenal atau gede itu pasti ada yang namanya bidang-bidang khusus gitu. Kayak bidang perbengkelan ada, kalau kayak di pesantren mana ya, di pesantren Ciamis kalau nggak salah. Jadi bidang permobilan itu namanya garasian, bidang garasi ada, dari mulai mengurus ban-ban yang kempes atau bodi-bodi yang lecet ada, dari mulai pergarasian, perpustakaan, kesehatan, olahraga, banyak lah Arifin, kesenian termasuk itu ada sarana dan prasarana harus terpenuhi supaya untuk tujuannya itu mencapai tujuan pendidikan yang sempurna dengan terrealisasi secara efisien dan efektif gitu. Ya, mungkin cukup jelas dan sangat bagus menjawabnya. Alhamdulillah. Mungkin dari saya dicukupkan sekian. Terima kasih. Siap. Atas semua pernyataan. Siap, ya baik kawan-kawan.